mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Maka dari itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami membawa hidup kami saat ini kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan, kami bersorak kepadamu. Inilah dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua teman-teman Bethanians. Kita akan memuji Tuhan saat ini. Yo. Mari kita memuji nama Tuhan saat ini. Mari kita bersorak buat Tuhan. Bangkit dari tempat duduk teman-teman semuanya. Yesus
kehidupan kami Tuhan, amin. Mari teman-teman Petrus yang ada di rumah, kita sorakan nama Tuhan saat ini. Karena Tuhan adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita, amin. Syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur, betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur, betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Yes, mari kita sorakan Tuhan saat ini, yuk. Melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Yes. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat ini. Mari bawa hatimu saat ini, teman-teman Petra Teens. Silakan duduk kembali, teman-teman Petra Teens. Kita mempersiapkan kehidupan kita, kita mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan saat ini. Bawa hatimu, fokuskan hidupmu sama Tuhan saat ini. Amin Tuhan, amin Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saat ini, Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami rindu menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin Tuhan, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Pulihkan segala
Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Bapa. Kami tidak sanggup berjalan sendiri Bapa. Di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ya Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami. Maka penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini di mana kami dapat beribadah kepada Engkau. Kau berkati setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau berkati semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Yang kami agungkan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan hikmat kepada kami semua. Tuntun Roh Kudus setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah semakin hari kami semakin mengerti akan setiap kehendak-Mu melalui setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini saya Kak Roy berjumpa lagi bersama dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Masih semangat semuanya? Haleluya, puji nama Tuhan ya. Meskipun masih ibadah online, tapi tidak mengurangi rasa rindu kita kepada Tuhan, rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari Kak Roy ajak teman-teman semuanya untuk ambil Alkitabnya. Ya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, sebelumnya tema yang diberikan kepada Kak Roy adalah heroes yang artinya pahlawan. Ya, kita baca dulu terlebih dahulu dalam Lukas 2 ayat ke-11. Ya, kita baca dulu dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Yang sudah mendapatkan, ya kita akan sama-sama membacanya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini merupakan kabar sukacita, kabar gembira bagi kita semuanya. Ya, di saat kita membaca ayat ini, jiwanya Kak Roy, puji Tuhan, ya telah dilahirkan Sang Juru Selamat. Ya, kalau teman-teman semuanya mungkin kalau melihat televisi, nonton bioskop, ya di pikiran kita pasti di saat kita membaca heroes atau pahlawan pasti kita langsung terpikir Spider-Man, ya, Superman, Batman, ya, yang ada man-mannya semuanya ya. Tapi tahukah semuanya, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, bahwa cerita yang difilmkan, ya, cerita yang ada di bioskop-bioskop itu hanya tidak nyata, ya, tidak nyata. Tapi Sang Juru Selamat yang asli, yang nyata, yaitu Yesus Kristus, itu benar-benar dilahirkan ya 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Ya, kita bersyukur ya punya Tuhan yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dia adalah yang benar-benar juru selamat ya. Bukan hanya Kak Roy dan adik-adik yang di rumah yang rindu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi seluruh orang yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus rindu menyelamatkan semuanya. Dengan syarat percaya kepada Dia ya, bahwa Dia adalah juru selamat dan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah pembela kita di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami kesedihan, ya, di saat kita mengalami permasalahan apapun, ya, Tuhan Yesus siap membela kita dan menolong kita. Kita tahu semuanya. Amin. Amin. Tapi tahukah teman-teman semuanya, Tuhan Yesus juga ingin menjadikan kita penyelamat. Bagi siapa? Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus rindu menjadikan kita partnernya, ya. Biasanya juru selamat itu kan punya partner, ya. Contoh nih, Batman, partnernya siapa? Tahu semua kan, Robin.
Ya, pasti ada partnernya. Setiap juru selamat ada rekan kerjanya atau partnernya. Tuhan Yesus juga butuh partner. Ya, Tuhan Yesus adalah sang juru selamat itu sendiri dan Tuhan Yesus butuh partner. Siapa partnernya? Kita semuanya yang mau. Kak Roy termasuk juga teman-teman semua yang ada di rumah. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat ke-1 sampai ke-2 ya. Ya. Perikopnya berkata seperti ini. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ya, ini menceritakan tentang bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel selalu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa Midian. Mereka ketakutan, mungkin mereka dijajah, ya, kesulitan. Ya. Saat itu belum ada juru selamat. Ya, saat itu belum ada superhero yang membela bangsa Israel. Mereka semua rakyatnya ketakutan, bahkan mereka membuat sebuah goa, tempat persembunyian. Kenapa? Mereka takut sama bangsa Midian. Kenapa? Bisa dibunuh. Belum ada superhero. Belum ada seorang yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong mereka. Ya, sehingga suatu saat ada orang yang ditunjuk, satu orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa namanya? Gideon. Ya, namanya Gideon. Tuhan menunjuk Gideon menjadi hakim, menjadi pembela, menjadi penyelamat atas bangsanya, bangsa Israel. Ya, awalnya Gideon dipanggil sama Tuhan. Ya, Gideon merasa, siapa saya? Saya nggak mampu dan sebagainya. Ya, siapa saya? Kita baca ayatnya ya. Waktu Tuhan ya menghampiri Gideon, ayat 11 sampai 17. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan gandum agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon juga penakut, dia sembunyi. Ya. Penakut dipilih Tuhan, ya. Orang yang penakut dipilih Tuhan untuk menjadi pembela atas bangsa Israel. Menjadi penyelamat, menjadi heroes. Ya. Kalau secara pikiran manusia mungkin Gideon, ya ampun. Dia kan orangnya penakut. Mana bisa dia menjadi penyelamat atas bangsanya? Ya, kita baca ayat selanjutnya ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wih, sudah nyata-nyata Gideon itu penakut. Ini malaikat datang dan ngomong sama Gideon. Ya, bilang apa? Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Mungkin dalam hatinya Gideon, ngaco ini orang. Ya, saat itu Gideon belum tahu bahwa itu malaikat. Ya, ngaco ini orang. Saya ini orang penakut kalau dibilangkan pahlawan yang gagah berani. Ya, kita baca lanjut. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Ya, makanya dipanggil Tuanku, dia belum tahu bahwa dia adalah malaikat ya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bangsanya ya. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian.
bukankah aku mengutus engkau? Wah, di saat itu dia baru sadar bahwa ternyata Tuhan yang ngomong sama dia. Ya, memang kalau tanpa Tuhan Gideon bukan apa-apa. Dia orang pengecut. Bahkan sukunya suku yang terkecil di bangsa Israel. Tidak ada apa-apanya. Tapi tanpa bersama dengan Tuhan, maaf ya. Tapi Gideon bersama dengan Tuhan. Wow. Dia sanggup menjadi superhero ya. Menjadi superhero-nya siapa? Bangsa Israel. Bukan karena Gideon hebat. Bukan karena Gideon kuat. Tapi karena Tuhan yang ada di dalam Gideon. Ya. Ayat yang 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Wah, Tuhan menyertai Gideon. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Akhirnya Gideon sadar bahwa Tuhan ini yang ngomong. Ya, karena gak perlu lanjutkan. Nanti teman-teman adik-adik semua di rumah bisa baca ayat kelanjutannya. Akhirnya Gideon sadar bahwa Tuhan yang mengutus. Kalau Tuhan yang mengutus, kalau Tuhan yang menyertai, kita tidak perlu takut. Akhirnya Gideon berani. Kenapa dia berani? Karena dia pintar, karena dia kuat, karena dia ahli pedang mungkin, karena dia ahli strategi dalam perang, bukan. Tapi karena Tuhan menyertai Gideon. Tuhan memakai Gideon menjadi partnernya. Tuhan adalah sang juru selamat, tapi Tuhan butuh partner. Tuhan rindu ya menjadikan kita semua adik-adik dan juga Kak Roy, teman-teman semua yang ada di rumah, dijadikan partnernya di dalam misi yang sangat luar biasa. Wah, ya. Kalau adik-adik mungkin pernah nonton film Mission Impossible ya, misinya sesuatu yang mustahil tapi bisa dilakukan. Nah, ya ini misinya Tuhan ini sesuatu yang mustahil juga bagi manusia. Tetapi apabila bersama dengan Tuhan, misi yang mustahil di hadapan manusia pasti akan dikerjakan dengan baik oleh campur tangan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ingin mengajak kita menjadi partnernya, menjadi rekan kerjanya. Tuhan superhero-nya, kita partnernya Tuhan. Untuk apa? Ngapain? Menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik semua dan teman-teman semuanya. Coba tengok kiri kanannya. Coba tengok muka belakang. Masih adakah teman-temannya adik-adik atau teman-teman semuanya atau saudara-saudara atau om, tante, kakek, nenek masih belum diselamatkan, masih belum percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan ingin mengajak kalian menjadi partnernya untuk menyelamatkan mereka semuanya. Tapi aku malu-malu kalau ngomong sama omku yang belum percaya sama Yesus. Gimana caranya? Minta hikmat dari Tuhan. Banyak orang di luar sana masih belum percaya, belum menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan butuh partner. Tuhan butuh rekan kerja. Siapa? Kalian semua dan Kak Roy juga. Kalian mau gak jadi rekan kerjanya Tuhan? Seperti Gideon. Awalnya Gideon bilang begini, aduh aku ini siapa? Aku ini pengecut, takut sama orang Midian. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan orang pintar, aku bukan orang kuat. Masa Tuhan mau menjadikan aku partner? Ya, Tuhan mau menjadikan kalian partnernya. Partner, keren kan partnernya superhero? Ya, partnernya sang juru selamat, keren sekali. Ini partner superhero yang real, yang nyata, bukan seperti film-film kartun. Ya, yang hanya hayalan daripada manusia. Lebih keren ini. Teman-teman semua siap jadi partnernya Tuhan? Wah, ada yang masih ragu-ragu ya. Teman-teman siap menjadi partnernya Tuhan untuk misi yang sangat luar biasa?
Apa misinya? Menyelamatkan orang di seluruh dunia. Tuhan butuh kalian semua. Bukan berarti Tuhan butuh kalian, Tuhan gak bisa. Tidak. Bukan berarti itu, Tuhan bisa. Tapi kerinduannya Tuhan itu ingin memberdayakan kalian. Setiap kita punya talenta. Dan Tuhan ingin mengangkat setiap talenta kalian. Supaya setiap talenta yang kalian miliki dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan. Amin adik-adik semuanya, amin teman-teman semuanya. Jadi butuh partner. Seperti Gideon, dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan menjadi partnernya. Terus, apa? Kita harus berbuat apa Kak? Untuk menjadi partnernya Tuhan. Saya sudah siap nih Kak. Ya, sudah siap ini saya jadi partnernya Tuhan. Saya sudah siap ini jadi sang juru selamat. Ya, partnernya sang juru selamat maksudnya. Saya sudah siap ini Kak. Sudah siap mental ini. Kalau perlu, kalau mau belajar, kalau mau latihan ya, siap saya ini. Wih, sudah siap. Secara fisik siap. Tapi tahukah adik-adik, kita juga harus siap. Ya. Seperti Gideon, di saat dia ditunjuk menjadi partnernya Tuhan, dia tidak mau-maunya sendiri. Saya sudah ditunjuk Tuhan menjadi partnernya Tuhan, jadi saya akan bertindak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tidak seperti itu. Ya, Gideon bertindak sesuai instruksinya Tuhan. Kalau kalian sudah diangkat jadi partnernya Tuhan, kalian harus bertindak sesuai dengan instruksinya siapa? Tuhan. Itu yang namanya partner. Tuhan bilang A, kita harus A. Tuhan bilang B, harus B. Sama dengan Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Kalau ada mau baca yuk, kita baca yuk. Ya, banyak ayat ya. Tapi kalau waktunya gak cukup, adik-adik teman-teman semua bisa baca di rumah. Ya, berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Awalnya banyak yang mengikuti Gideon untuk membinasakan, untuk mengalahkan orang Midian. Tapi Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Diseleksi Gideon, seleksi. Gideon nurut. Sampai totalnya hanya 300 orang yang mendampingi Gideon. Bayangkan, hanya 300 orang yang mendampingi Gideon mengalahkan berlaksa-laksa tentara Midian. Ya, Gideon bertindak sesuai instruksinya Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan komando kepada Gideon. Kalau kita mau jadi partnernya Tuhan, nurut sama instruksinya Tuhan. Amin. Yang kedua, andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan secara penuh. Ya. Jangan bermegah atas apa yang engkau miliki. Apa itu? Kedudukan. Mungkin kita orang yang terpandang. Sekali perintah, orang mau kerja. Mungkin kita orang yang pintar, smart. Jangan pakai kepintaranmu apabila engkau mau menjadi partnernya Tuhan. Bukan berarti gak perlu sekolah. Bukan berarti gak perlu belajar. Belajar sekolah itu harus. Artinya maksudnya gini, jangan lebih meninggikan kepintaranmu di atas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang memimpin kamu sehingga engkau memakai kepintaranmu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Ya, jangan bermegah atas apa yang kau miliki. Ya, yang ketiga, berjalan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Gideon berjalan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Bayangkan mengalahkan berlaksa-laksa orang Midian. Tentara-tentara yang hebat, mungkin sejak kecil mereka sudah dilatih untuk menjadi seorang tentara. Gideon dan ke-300 orang itu hanya meniup. Meniup apa? Kita baca. Ya, kita baca ya. Ayat ke-20 sampai 25. Kita baca ayat 20 dulu, Hakim-Hakim 7. Demikian ketika pasukan itu bersama-sama meniup apa? Sangkakala.
dan memecahkan buyung dan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Wih, masa orang perang niup sangkakala? Seharusnya orang perang apa? Pegang pedang, tarik busur. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang pakai pistol. Cing, cing. Tapi Tuhan menyuruh cuma apa? Meniup sangkakala. Ya. Mungkin kalau Gideon pakai otaknya, pikirannya, kecerdasannya, ya mungkin Gideon nggak terlalu cerdas ya, karena juga nggak tahu ya. Kalau memakai kecerdasannya, meskipun orang nggak cerdas, meskipun orang sedikit bodoh pun, namanya berperang pasti memakai apa? Pedang. Namanya berperang pasti memakai senjata. Ini memakai apa? Sangkakala. Pecahkan buyung. Aduh, tidak masuk di akal. Tapi adik-adik teman-teman semuanya, itulah yang memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Kenapa? Karena berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bangsa Israel dan juga Gideon. Luar biasa. Ya kan? Yang terakhir. Apabila sudah sukses, apabila kalian sudah selesai melakukan tugas sebagai partner sang juru selamat atau sang superhero, kadang-kadang ini yang lupa. Kita sudah dipakai Tuhan, kita dahsyat, banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kadang-kadang ini yang banyak dilupakan oleh partner sang juru selamat itu. Sekali lagi, kalian partner, Kak Roy juga partner. Seringkali ini yang sering kali dilupakan. Hilaf, aduh iya lupa. Apa itu? Seharusnya segala kemuliaan untuk siapa? Kalau kita sudah menang, segala kemuliaan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi kebanyakan lupa. Aduh, lupa. Segala kemuliaan untuk aku. Kalau belum dipakai Tuhan ya biasa-biasa ya. Tapi kalau sudah dipakai Tuhan dahsyat, semua orang mengenal dia. Wih, luar biasa dia dipakai Tuhan. Dia memenangkan jiwa di sana semuanya. Yang terakhir lupa. Seharusnya segala kemuliaan untuk Tuhan, segala kemuliaan untuk aku. Segala kemuliaan untuk kelompokku, segala kemuliaan untuk golonganku. Bukan segala kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita belajar kepada Gideon. Setiap kita pasti rindu ingin menjadi partnernya Tuhan, menjadi juru selamat. Tapi ingat bahwa semua apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang memimpin. Dan apapun yang kita hasilkan, biarlah segala kemuliaan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Tuhan. Mari adik-adik semua, teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri bersama. Kita hanya alatnya Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memakai hidup kita sebagai alatnya Tuhan ini. Menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Amin. Di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui. pakai kami menjadi alat-alatmu Tuhan. Pakai kami ya Bapa menjadi partnermu Tuhan. Jadikanku Yes. Dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu
kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan. Yes. Jangan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah dalam setiap tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila Tuhan memakai kita semuanya untuk menjadi partnernya Tuhan, dan kita berhasil, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Itu bukan karena kepintaranmu. Itu bukan karena kehebatanmu. Itu bukan karena talenta yang kau miliki. Itu bukan karena bakat yang kau miliki di saat Tuhan memakai hidupmu dan berhasil. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Oleh sebab itu jangan bermegah. Berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidupmu, memakai hidupmu menjadi lebih berharga di hadapan Tuhan. Tuhan rindu akhir-akhir ini mencari partner-partner yang bisa dipakai untuk tujuannya yang mulia, yaitu menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang di luar sana yang membutuhkan keselamatan yang daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ingin menjadi partnernya Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk menjadi partnernya Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap teman-teman semua yang ada di rumah yang ingin rindu menjadi partnernya Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, termasuk hamba-Mu pribadi. Aku rindu menjadi partner-Mu ya Bapa. Seperti Gideon, Kau pakai dahsyat. Kau pakai secara dahsyat di dalam nama Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau menjadi partner-Mu Tuhan. Karena kami melihat banyak sekali jiwa-jiwa di sekeliling kami yang belum menerima keselamatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Siapapun kalian, Tuhan tidak pernah memandang umur kalian. Pekerjaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh usia kalian. Tuhan sanggup memakai kalian berapapun umur kalian. Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau jamah setiap kami, hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan kami Tuhan. Oke adik-adik semua, teman-teman semua, persiapkan roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjamuan suci atau pertemuan kudus pada sore hari. Haleluya. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam senap jalanku. Biar terah hanya memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu
mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan pada sore hari ini. Teman-teman yang ada di rumah, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dia telah mengorbankan hidupnya. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita semuanya. Sehingga kita memperoleh hidup yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus yang 2000 tahun lalu hancur, dicambuk, pukul. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua percaya? Apabila percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Oleh darah Yesus, setiap sakit penyakit kita disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percayakan kuasa darah-Mu Tuhan yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Siap menjadi saksinya Tuhan? Sekali lagi, siap menjadi saksinya Tuhan? Siap menjadi partnernya Tuhan? Siap menjadi partnernya superhero yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua, teman-teman semua, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Apabila kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin mengerikan ini Tuhan, kami tahu Tuhan tanda-tanda akhir zaman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali sudah dekat Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami tak mau main-main lagi ya Bapa dalam kerohanian kami ya Tuhan. Masih banyak orang-orang di sekeliling kami yang belum selamat, belum menalakan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami ya Bapa menjadi alat-Mu yang mulia Bapa. Kami tidak mau tinggal diam Tuhan. Kami tidak mau hanya
istilahnya menggarami teman-teman kami yang sudah percaya kepada Engkau. Kami mau keluar Tuhan, kami mau menjadi dampak di luar sana ya Bapa. Pakai kami semua di dalam nama Yesus. Keadaan kami ya Tuhan saat ini Bapa, kami melihat ruang gerak kami semakin hari semakin terbatas. Tapi biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua. Untuk kami tidak dibatasi oleh semuanya itu Bapa. Kau berikan keberanian kepada kami semua Tuhan. Seperti seorang pahlawan yang gagah berani ya Tuhan. Asalkan Tuhan bersama dengan kami. Kami sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang besar ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami semua Tuhan. Anak-anak Petratin, anak-anak remaja. Bahkan setiap orang-orang yang menonton ya Bapa, live streaming. Pakai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke teman-teman Petra Teens, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.